Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Devita Sri Anggraini dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 19. Video presentasi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah penjajahan atau penguasaan oleh suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lain. Bentuk kolonialisme yaitu 1. Penduduk, 2. Deportasi, 3. Eksploitasi, 4. Sekunder, 5. Tiang penunjang. Akibat kolonialisme meliputi 1. Daerah jajahan miskin, 2. Penduduk yang dijajah semakin terdesak, 3. Penjajah menguasai sendi sosial ekonomi penduduk. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan secara langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Berdasarkan waktunya, imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Yang pertama yaitu imperialisme kuno. Tujuannya 1. Menyebarkan agama atau gospel, 2. Mendapatkan kekayaan atau gold, 3. Memperoleh kejayaan atau glory. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri. Pelopornya yaitu negara Spanyol dan Portugis. Yang kedua yaitu imperialisme modern. Tujuannya 1. Mencari bahan baku atau bahan mentah, 2. Mencari daerah pemasaran untuk menanamkan modalnya, 3. Mencari tenaga kerja murah. Imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri. Pelopornya adalah negara Inggris. Jenis-jenis imperialisme modern: 1. Imperialisme politik, 2. Imperialisme ekonomi, 3. Imperialisme militer, 4. Imperialisme kebudayaan. Sebab suatu negara menjadi imperialisme yaitu 1. Ingin menjadi negara yang jaya, 2. Ingin menjadi bangsa yang istimewa, 3. Ingin menyebarkan agama dan ideologi, 4. Ingin mendapatkan daerah yang strategis, 5. Ingin mendapatkan kekayaan. Akibat imperialisme modern: 1. Timbulnya politik dunia. Imperialisme akan mengakibatkan timbulnya politik dunia. Masing-masing negara akan mempunyai cara tersendiri atau politik yang dibangun untuk menghindari para penjajah agar tidak mengusik. Yang kedua yaitu munculnya politik pemerasan. Penjajah akan melakukan strategi atau cara yang digunakan untuk memeras negara jajahan demi kepentingan negara penjajah. Yang ketiga yaitu kemunduran negara. Negara yang dijadikan wilayah jajahan akan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan akibat penjajahan. Kemiskinan dan kelaparan akan terjadi di mana-mana dan pada akhirnya mengakibatkan masyarakat sengsara dan menimbulkan jatuhnya korban. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di berbagai bidang. Bidang politik. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik meliputi 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. 3. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Bidang pendidikan. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. 3. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Bidang ekonomi. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. 1.
adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Diberlakukannya sistem sewa tanah, karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. 3. Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Bidang sosial budaya. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. 1. Berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. 2. Ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. 3. Hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangkannya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya.